Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah taklim Sabtu subuh Masjid Quba yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada subuh pagi ini kita bisa sama-sama berjamaah, berzikir, berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah, beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Kita masih membahas kajian usul fikih tentang sunnah, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sunnah takririyah atau persetujuan Nabi. Yang paling pertama, sebagaimana sudah dua pertemuan kita bahas, tentang sunnah itu adalah apa yang pernah diucapkan Nabi, apa yang pernah dilakukan Nabi, sikap Nabi. Apakah Nabi setuju atau tidak setuju terhadap satu peristiwa, satu kasus, atau satu masalah. Ada ucapan Nabi yang didengar oleh sahabat, dia menjadi sunnah qauliyah, hadis-hadis yang bersifat ucapan. Ada perbuatan Nabi yang dilihat oleh sahabat, dia menjadi sunnah fi'liyah, hadis-hadis yang bersifat perbuatan. Ada yang namanya sunnah takririyah, Nabi mengakui, Nabi menyetujui, sikap Nabi terhadap satu masalah setuju dengan masalah atau kasus itu. Dalam bahasa Arab, takrir itu semakna dengan ikrar. Ikrar itu kalau dalam bahasa Arab itu pengakuan atau persetujuan. Ikrar. Menurut istilah takrir itu diamnya Nabi. Diamnya Nabi itu akan kita pahami Nabi setuju. Jadi Nabi itu orang yang tidak pernah punya rasa ragu, rasa malu kalau kaitannya dengan hukum. Jadi kalau sesuatu itu haram, Nabi enggak ragu untuk mengingkarinya. Tapi kalau dalam satu kasus kok Nabi tahu, Nabi diam, maka dikatakan Nabi setuju. Kalau Nabi setuju, berarti hukumnya boleh. Di sini kita paham bahwa diamnya Nabi terhadap satu masalah berarti setujunya Nabi. Kan kadang-kadang orang ngomong itu, ini nggak ada perintahnya loh. Lah iya, Nabi nggak perintah, tapi Nabi nggak ngelarang. Yang paling penting itu Nabi nggak ngelarang itu loh, paling penting. Nabi diam saja, Nabi diam saja. Diamnya Nabi itu akan dianggap sebagai satu persetujuan. Ya. Oke, kita contohkan beberapa hal di sini. Ya. Misalnya, mohon maaf, tentang masalah makanan yang namanya dhob. Ya. Ini yang Bapak bisa lihat mana yang dhob, mana yang biawak ya. Kelihatan. Bentuk kepalanya beda, kontur kulitnya beda, habitatnya beda, warnanya beda, makanannya beda. Ya. Jadi yang pernah dihidangkan di meja makannya Nabi
Ini yang atas, yang dob, ya. Bukan yang biawak, bukan. Ya. Boleh dimaknai dob itu biawak gurun atau biawak padang pasir begitu. Ya. Lalu sebagian orang kadang-kadang pakai ini buat beberapa obat penyembuhan. Kadang-kadang yang nggak paham itu orang suka paham kadal Mesir. Kadal Mesir ini nih, kadal Mesir ini, ya kadal Mesir. Ya. Nanti nggak usah ada yang tanya gunanya buat apa ya. Ada contoh sunnah takririyah bahwa Ibnu Abbas bilang memberikan hadiah kepada Nabi berupa minyak samin, keju, daging dob. Minyak samin dan kejunya dimakan oleh Nabi, daging dobnya dibiarkan karena Nabi merasa jijik. Logis. Jangankan Nabi, kita aja jijik melihatnya gitu kan. Masa hewan kayak gitu dimakan gitu kan ya. Cuma meskipun Nabi jijik, tapi karena Nabi diam, makanan itu ada di meja makannya Nabi. Nabi diam, diamnya Nabi dianggap bahwa itu adalah hukum halalnya. Makanya sampai pernah ada yang konfirmasi, orang nanya, dob itu kenapa nggak dimakan? Saya nggak makan, tapi tidak mengharamkan. Ini seolah-olah mengkonfirmasi sikap Nabi. Ya. Mirip hadis yang lain riwayat Khalid bin Walid bahwa dia bersama Rasulullah mendatangi rumah Maimunah. Maimunah itu istrinya Rasul, bibinya Khalid bin Walid, bibinya Abdullah bin Abbas. Tuh, ya. Maimunah bintil Haris. Ya. Yang kemudian sama, jadi kejadian ini berkali-kali ya. Sama Nabi dihidangkan daging binatang ini, Nabi diam, Khalid makan dengan lahapnya. Khalid ditegur oleh sebagian sahabat yang lain, kok kamu makan? Padahal Nabi nggak makan. Justru itu Nabi nggak marahi saya. Kalau ini haram, Nabi pasti marahi saya. Tapi ingat ya, ini bukan biawak, bukan. Dob itu takut dengan air, takut. Mancing dob itu nanti boleh bapak-bapak itu searching, mancing dob itu pakai air biasanya gitu. Jadi kalau di padang pasir ada lubang itu kita kasih air pakai selang begini, nanti dia keluar, dia takut sama air, takut ya. Yang kedua dia makannya sayur-sayuran ya. Jadi dia lebih ke herbivora, makannya sayur, beda. Dob dengan biawak itu beda. Dob yang pernah dimakan dihidangkan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi tidak makan, Nabi diam, tapi Nabi tidak melarang. Nabi tidak melarang itu dipahami bahwa makanan itu halal. Ya. Ada contoh juga sunnah takririyah. Ada dalam kitab hadis Sunan Baihaqi 4565. Ya. Ada sahabat Nabi namanya Qais bin Qahad. Perlu diketahui pertama, salat subuh itu tidak mempunyai salat ba'diyah, tidak ada. Rawatib subuh hanya ada qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu yang biasanya disebut sebagai salat fajar, qobliyah subuh. Ya. Qobliyah subuh itu Nabi mengatakan khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Ada sahabat Nabi namanya Qais bin Qahad. Qais bin Qahad. Itu salat subuh, habis salat subuh, lalu kemudian bangun lagi salat. Bangun lagi salat 2 rakaat. Orang yang nggak paham nganggap itu ba'diyah subuh, gitu kan? Yang nggak paham, nganggap itu ba'diyah subuh. Nabi lihat, Nabi tanya, salat apa barusan 2 rakaat itu Qais? Apa jawabannya Qais? Saya tadi berangkat ke masjid belum sempat qobliyah Nabi.
Sampai masjid kok sudah qomat. Biasanya begini. Subuh itu termasuk sholat yang jeda antara azan dan qomatnya agak lebih lama subuh itu ya. Dibandingkan sholat maghrib ya. Kalau sholat maghrib itu jeda azan dan qomatnya agak cepat. Makanya surat yang dibaca pun kalau dalam sholat maghrib itu surat-surat pendek yang dibaca ya. Kalau subuh itu yang dibaca ya surat yang pertengahan lah, sedang agak lama dikit gitu ya. Jangan kok sholat subuh itu bacanya Al-Ikhlas sama Al-Kautsar begitu. Jangan. Itu orang yang baru datang nyampe masjid udah rapi itu sholat, ya udah selesai ya. Biasanya Nabi itu sholat qobliyah di rumah biasanya. Sholat qobliyah di rumah. Itulah maka saya biasanya datang agak telat ke Kuba. Kalau masih sempat qobliyah di rumah. Sampai Kuba kok masih ada waktu sholat ya tahiyatul masjid begitu ya. Karena saya ngitung di Kuba jedanya sudah sesuai sunnah agak lama, kedua rumah saya ke Kuba nggak terlalu jauh begitu ya. Nah, Qais bin Qohat ini belum sempat sholat qobliyah di rumah, dia berangkat ke masjid berharap di masjid belum qomat. Ternyata sampai masjid sudah qomat. Maka kemudian dia ikut sholat berjamaah dengan Rasul. Habis sholat subuh bersama dengan Rasul, bangun lagi sholat 2 rakaat. Orang semua melihat belum pernah ada kejadian, belum pernah Nabi ngajarkan, bahkan belum pernah Nabi mencontohkan habis subuh sholat lagi. Belum. Nabi tanya, sholat apa kamu? Qobliyah Rasul. Rasul diam. Kalau Rasul ngomong cakep, bagus, berarti boleh, pasti itu. Karena Nabi mengizinkan secara afirmasi, Nabi ngomong. Ini Nabi diam saja, ya merintah enggak. Enggak kemudian Nabi ngomong, contoh nih, Qais. Meskipun dia telat, habis subuh tetap qobliyah. Nabi enggak ngomong gitu, Nabi diam saja. Tapi Nabi diam, itu sudah izin dari Nabi, Nabi berarti setuju. Bisa dipakai sama bapak sampai sekarang boleh, enggak apa-apa. Bapak kalau biasa qobliyah, lalu datang ke masjid kok sudah qomat, nanti habis sholat subuh bapak boleh sholat 2 rakaat dengan niat qobliyah, boleh, enggak apa-apa. Sebagian ulama memberikan catatan 2 hal. Satu, bagi orang yang memang terbiasa melakukan istiqomah. Tiap hari kok qobliyah subuh, satu waktu bangunnya agak telat, gak sempat qobliyah subuh, datang ke masjid kok sudah qomat begitu. Merasa ada yang hilang dari qobliyahnya itu, habis subuh, dia lakukan sholat qobliyah. Yang kedua, tidak mengundang fitnah. Kalau di masjid tempat bapak jamaah, orang yang ngerti, paham bahwa hal semacam itu boleh dilakukan, aman. Yang repot itu kitanya paham, jamaah lain nggak paham. Ini repot nih. Habis subuh, wiridan, kemudian doa misalnya bangkit, sholat 2 rakaat, satu masjid ngelihatin. Oh sesat itu, ngaji di mana ini gitu kan. Itu repotnya begitu, kitanya paham, jamaah nggak paham. Kalau kira-kira kita berada di tempat yang orang tidak paham, jangan melakukan sesuatu yang kira-kira mengundang fitnah. Iya nggak apa-apa qobliyah, pulang di rumah qobliyahnya, begitu loh, aman ya. Tapi kalau kira-kira di masjid tidak mengundang fitnah, orang masing-masing sudah paham. Kalau yang kita lakukan qobliyah subuh, nggak apa-apa, aman. Dalilnya mana? Ini, bahwa Nabi pernah diam. Kita artikan Nabi setuju dengan perbuatan Qais bin Qohat. Banyak contohnya ini. Ada satu nama ini populer. Kalau bapak ibu pedagang boleh pegang nama ini. Ada sahabat namanya Urwah Al-Bariqi. Urwah Al-Bariqi, sahabat.
Ini terkenal paling jago kalau dagang, terkenal. Tapi nggak nipu, nggak nipu. Zaman sekarang banyak orang yang penjualannya top tapi ya agak-agak nipu-nipu dikit gitu. Ini nggak nipu kalau ini. Ya. Urwah itu pernah dititipin Nabi uang 1 dinar, 1 dinar. Ya. Uang 1 dinar. 1 dinar itu adalah mata uang emas dengan berat 4 gram seperempat, 4,25 gram begitu, 4,25 gram. Kalau misalnya saja 1 gram 1 juta, berarti 1 dinar itu berarti 4.250.000. Dan itu harga kambing, sejak masa Nabi harga kambing itu segitu. Jadi kalau kita pakai patokan emas, dari masa Nabi sampai sekarang, kambing itu memang nggak naik-naik harganya. Ya segitu-gitu aja, sama. Kambing kelihatan naik harganya karena kita pakai uang rupiah, begitu. Ada inflasinya. 10 tahun lalu masih 1.800.000, sekarang kok sudah 3.500.000. Tapi kalau misalnya pakai emas, itu sama. Harga 1 ekor kambing itu 1 dinar, Rasul kasih Urwah itu 2 dinar. Maaf, Rasul kasih Urwah itu 1 dinar, belikan kambing. Ditunggu sama Nabi, kok lama belum pulang. Akhirnya sudah siang sekali, datang ke Nabi, bawa 1 kambing, uang dinarnya utuh. Dikasih sama Nabi, dikasih sama Urwah, Nabi ini kambingnya, ini dinarnya. Nabi tanya, kok bisa? Ini uangnya Nabi, saya pakai buat transaksi dulu. Saya pakai buat transaksi macam-macam sehari ini, jadi 1 hari itu keuntungan 100%. Bawa 1 dinar, dapat 2 dinar, beli kambing 1 dinar, 1 dinarnya Nabi tetap utuh. Nabi doain berkah, mudah-mudahan kamu berkah, sampai kemudian disebut Urwah itu jangan kok jual kambing, jual debu saja untung. Ini bahasa Nabi ya, bahasa Nabi. Fada'alahu bil barakah fi bai'ihi kana law ishtara turaban la rabiha fihi ya. Urwah itu jangan kok jual kambing, jualan debu saja untung, banyak orang yang beli. Saking apa? Saking berkah transaksinya. Makanya banyak berapa orang itu kalau jualannya enggak laku-laku, itu ditulisin namanya Urwah, Pak. Tulisin namanya. Ya. Ini tafaulan ya. Tulisin namanya Urwah al-Bariki, itu kok enggak lama ada yang kemudian laku, itu dasarnya hadis ini, ya. Mana sunnahnya di sini? Sunnahnya adalah Nabi suruhnya beli, tapi kok sama dia dipakai transaksi dulu. Itu kan uang bukan uang dia, itu uang Nabi. Mestinya kalau Nabi suruh beli, ya langsung beli dong, langsung beli. Tapi Urwah ini punya keinginan baik supaya Nabi kambingnya dapat, uangnya utuh, ditransaksikan dulu. Maka nanti ulama ngambil satu hukum, transaksi, wakil, itu hukumnya boleh selagi tidak merugikan pihak pemberi kuasanya. Nggak apa-apa. Tapi kalau merugikan nggak boleh. Kalau tidak merugikan pihak pemberi kuasanya nggak apa-apa. Ya. Nah Nabi nggak nyuruh loh, Nabi nggak nyuruh. Dan Nabi juga tidak memperlihatkan persetujuan, tidak. Maksudnya secara ucapan gitu. Loh ini kok ada kambingnya ada, dinarnya ada. Iya Nabi, saya transaksikan dulu sampai saya dapat 2 dinar, lalu kemudian saya beli 1 kambing, uang dinarnya utuh. Nabi diam. Nabi doakan mudah-mudahan berkah. Nabi diam itu dianggap sebagai persetujuan Nabi. Ya, ini menjadi hukum. Ya. Contoh, misalnya, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau ngelatih anak puasa gimana? Ngelatih anak puasa itu gimana? Supaya anak kuat puasa itu diapain biasanya? Hah? Kasih hadiah ya.
kasih hadiah, dipancing apa, reward, dipancing apa. Itu kita mikir mungkin cuman tradisi. Ya dulu saya sama orang tua saya begitu. Pokoknya kalau puasa, malam habis buka puasa dapat uang. Anak saya TK juga sama. Ramadan kemarin saya bilang, Bang, saya bilang, kamu kalau puasa pokoknya maghrib dapat 20.000. Oh ini baterainya habis ini. Ya. Kalau maghrib kamu puasa full sampai maghrib itu dapat 20.000, dapat 20.000. Ya. Semangat dia, ya. Semangat sampai kemudian tiap maghrib itu dapat 20.000, 1 bulan itu dapat 600.000 berarti, 600.000. Ya. Ibunya tanya saya, ini nggak apa-apa tak? Anak kok ibadah kita iming-imingi uang, nggak apa-apa kata saya. Masih TK kok. Kecuali kalau anak udah SMP, puasa masih diiming-imingi, itu lucu gitu kan. Tapi kalau masih TK ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya. Nah, ternyata apa yang kita lakukan ini ada padanannya dari hadis, ada. Ya. Ada padanannya dari hadis bahwa Nabi pernah pertama kali mengumumkan puasa. Puasa yang pertama kali dilakukan oleh Rasul adalah puasa Asyura. Ya. Puasa di tanggal 10 bulan Muharram. Ya. Tanggal 10 bulan Muharram. Ya. Itu puasa yang sama yang juga dilakukan oleh umat Yahudi dulu di Madinah. Makanya kemudian Nabi ketika itu sempat dikritik, kok puasa kita sama seperti puasanya umat Yahudi, sama ya. Seperti puasanya umat Yahudi. Ya. Masih update ya. Ya. Seperti puasanya umat Yahudi. Akhirnya kemudian Nabi pakai 2 hari. Loh ini kok. Iya. Makanya agak kurang sensitif. Nabi mulai mengumumkan puasa, kata Nabi yang dari pagi belum makan lanjut puasa. Akhirnya kita puasa, kita ngelatih anak kita puasa. Kita ngelatih anak puasa. Anak-anak itu kalau udah lapar nangis. Akhirnya kita buatin mainan, dibuatin mainan supaya anak-anak itu merasa nyaman dengan puasanya, nggak keganggu rasa lapar. Nabi itu ngeliatin dan Nabi senyum. Nabi setuju dengan model cara ngedidik anak puasa, lapar-lapar itu kemudian dihibur, disediakan mainan dari bulu domba begitu ya. Jadi kalau nangis begitu dikasih permainan itu sampai lupa sampai buka. Ini bukan perintahnya Nabi, bukan. Inisiatif sahabat, Nabi melihat dan Nabi mengizinkan ya. Ada banyak sekali nih. Misalnya contoh. Redaksi azan itu yang as-sholatu khairum minan naum itu bukan redaksi azan yang dari Nabi, bukan. Awalnya orang kalau azan itu azan subuh dan azan salat-salat yang lain itu sama. Ya hayyalah shalah, hayyal falah begitu. Tidak ada as-shalatu khairum minan naum, tidak ada. Lalu kemudian itu Bilal itu nambahkan di azan itu as-shalatu khairum minan naum. Ya maknanya normatif sekali, salat itu lebih baik daripada tidur. Salat itu lebih baik daripada tidur. Sahabat semua dengar dan sahabat semua kaget. Kemarin-marin tidak ada nih, azan ini tidak ada nih.
Azan itu kan ibadah kan? Ibadah. Mohon maaf itu, kalau zaman sekarang, kemarin tidak ada, sekarang ada, namanya apa itu? Bid'ah. Bid'ah. Ini kemarin tidak ada loh, kemarin tidak ada. Sekarang kok ada ini? Nabi juga dengar, tapi Nabi diam. Nabi diam. Nabi diam, setuju. Memang sholat itu lebih baik daripada tidur, lebih baik. Tapi ingat, yang menjadi dalil bukan ucapannya Bilal, bukan. Yang menjadi dalil adalah diamnya Nabi. Itu yang jadi dalil. Sebab kalau Bilal itu bukan pemilik hukum, bukan pemberi hukum, bukan. Bilal itu inisiator saja. Nabi diam setuju, itu yang kita pakai sebagai dalil diamnya Nabi. Saya ingat Pak, itu kira-kira tahun 2009 atau 2008. Di Mesir itu pernah geger. Banyak anak-anak muda itu kalau nggak salah baru awal-awal orang kenal Facebook lah. 2008, 2009, seingat saya begitu. Banyak anak-anak muda begadang malam-malam Facebookan. Di kafe di mana. Ketika datang waktu subuh, pulang malah tidur. Muazinnya kesel, sampai kemudian ketika azan nambahi, habis as-sholatu khairum minan naum, as-sholatu khairum minal Facebook. Itu ya. Sholat lebih baik daripada Facebookan begitu kan. Itu rame. Alasan dia kenapa? Lu dulu kan Bilal nambah-nambahin. Itu masalahnya bukan Bilal nambah-nambahin. Masih ada Nabi. Nabinya diam berarti Nabi setuju. Sekarang sudah tidak ada yang bisa kasih persetujuan. Tidak ada. Jadi jangan disalahpahami. Dalilnya adalah inisiatif Bilal. Bukan. Dalilnya itu adalah izinnya Nabi, setujunya Nabi. Ya. Contoh, ini sering juga nih. Ya, ini hadis ada dalam Sahih Bukhari, ada. Ya. Orang kadang-kadang suka nanya, ada yang kalau habis sholat itu zikir, ada yang habis sholat itu bangun, ada yang habis sholat itu diam-diaman. Ya. Diam aja. Ya. Saya tidak pernah usil Pak. Enggak. Orang mau habis sholat bangun silakan, habis sholat zikir silakan, habis sholat diem-dieman silakan. Kita tidak mencela sikap orang masing-masing, silakan. Tapi masalahnya, kadang ada orang yang mempertanyakan, memang Nabi kalau habis sholat itu zikirnya kenceng apa enggak? Kan gitu. Soalnya ada, saya pernah itu beberapa kali itu tugas ngimamin, itu dipesan sama siapa? Sama DKM-nya. Saat nanti habis salam zikirnya sir aja, sir. Kalau saya nggak apa-apa, itu kebijakan DKM. Tapi kalau kemudian menyalahkan yang zikirnya kenceng, itu salah. Ya, jadi Bapak mau mau zikirnya pelan, silakan. Mau zikirnya keras, silakan. Yang penting nggak ganggu orang sholat, nggak ganggu. Ya. Jadi jangan dianggap zikir keras itu harus teriak yang kemudian ganggu orang sholat. Tidak. Ini lihat hadisnya Ibnu Abbas. Anna Ma'bad maula ibn Abbasin akhbarahu anna ibn Abbasin radhiyallahu anhu akhbarahu anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdin nabi. Ya. Mantan budak Ibnu Abbas dapat hadis dari Ibnu Abbas bilang pada dia, mengeraskan suara berzikir selesai sholat itu sudah ada sejak zaman Nabi, sudah ada. Meskipun mikrofonnya belum ada. Kalau mikrofon belum ada. Ya. Tapi kalau mengeraskan suara, zikir di masa Nabi sudah ada. Ini bukan bikin-bikin. Hadis Bukhari kalau perlu nomornya 796. Ada. Ya. Nabi diam. Tapi Nabi nggak melarang. Nabi nggak nyuruh. Ayo kenceng-kencengan zikir. Ya enggak. Tapi Nabi ngelarang juga tidak. Sahabat melakukan sepengetahuan Nabi. Dan Nabi diam. Ibnu Abbas bilang, saya itu kalau kebetulan telat, saya tahu jamaah sudah selesai. Tahunya dari mana? Tahu dari suara zikir. Itu di luar masjid masih. Artinya apa? Suara zikirnya kedengeran sampai luar masjid. Begitu sampai masjid, ya jamaah udah selesai ini. Tahu dari mana? Suara zikir. Berarti kan kenceng juga itu, ketahuan.
Tapi sekali lagi, orang mau zikirnya jahar silakan, mau zikirnya pelan silakan, mau langsung bangun silakan, mau diem-dieman silakan, tapi menyalahkan yang zikirnya kenceng salah. Hadisnya ada, kan gitu. Meskipun bukan perintah Nabi, di sini tanda kutipnya adalah Nabi tidak melarang, Nabi tahu dan Nabi diam. Clear ya? Oke. Contoh sunnah takririyah. Ya. Misalnya apa? Masalah apa namanya? Ada orang yang junub, ya. Malam-malam dia mimpi basah. Malam-malam mimpi basah, junub pada waktu perang, musim dingin lagi, musim dingin. Ini posisinya di kemah saat perang, ya. Kemudian juga air susah ya. Dan dingin. Dia kalau mandi khawatir nanti kenapa begitu ya. Akhirnya tayamum terus sholat subuh ya. Ketika kemudian tayamum dan sholat subuh, besoknya sahabatnya tahu. Kamu itu loh, junub kok sholat gitu kan. Malah jadi imam katanya gitu kan, jadi imam. Akhirnya dilaporin ke Nabi. Nabi tanya, kenapa kamu? Emang kenapa sih nggak mandi? Dingin banget Nabi. Saya khawatir mati, kedinginan. Ya zaman dulu belum ada heater kan, belum ada ya. Saya itu pernah baca ayat Al-Quran, wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri kalian. Saya khawatir kalau saya mandi itu malah nanti mati saya, saking dinginnya. Rasul senyum, tertawa, nggak ngomong apa-apa tuh. Artinya apa? Rasul tidak menyalahkan penafsirannya Amr bin As. Air memang ada, tapi kalau airnya dingin, yang kira-kira kita akan merasa sakit atau jatuh sakit sesudah itu, ya sudah nggak apa-apa, tayamum saja. Ya. Ini kan kadang-kadang misalnya bapak sedang berada di puncak. Misalnya junub, bapak lagi flu berat, heaternya tidak ada, airnya ada, tapi dingin sekali, airnya ada dingin sekali. Anggaplah misalnya kompor gasnya, tabung gasnya habis, begitu kan, nggak bisa masak juga, heater nggak ada, lagi flu berat. Kalau dipaksakan, itu malah nanti jatuh sakit. Ya nggak apa-apa, tayamum kemudian sholat. Ini dulu yang model begini Amr bin Al-As. Ditanya sama Nabi, dia punya alasan semacam ini. Nabi cuma senyum. Artinya apa? Penafsirannya Amr bin As itu bisa lah diterima, bisa. Karena Nabi nggak ngelarang, tidak. Ya. Ini juga dulu ada sahabat yang kalau ngimamin itu hobinya baca Al-Ikhlas, hobi. Ya. Pasti makmumnya senang itu. Kalau sekarang senang makmumnya itu. Ya. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas lagi, begitu Al-Ikhlas lagi. Wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nanti rakaat kedua kulhu lagi, rakaat kedua. Kalau zaman sekarang imam ini favorit ini yang kayak begini, ya, favorit ya. Tapi kalau zaman dulu itu sahabatnya kesel juga. Ini imam nggak punya stok hafalan yang lain atau gimana, gitu kan? Dilaporin sama Nabi, ada imam kalau sholat itu mainnya kulhu saja, nggak main yang lain-lain, udah. Nabi tanya, coba tanyakan sama orang itu, apa alasannya? Kenapa dia kalau sholat bacanya kulhu saja? Orang itu jawab, Nabi, saya suka baca Al-Ikhlas itu li'annaha sifatur rahman. Karena dalam Al-Ikhlas itu terkandung sendi-sendi akidah, sifat-sifatnya Allah. Kalau orang yang paham sekali itu, intinya akidah itu di surat Al-Ikhlas. Allahu Ahad, Maha Esa, Allahu Samad, Allah tempat bergantung, ya. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang punya padanan sama seperti Allah, tidak ada. Itu inti akidah sekali itu. Saya suka dengan surat ini.
Nabi bilang, kalau dia cinta pada Allah, bilang Allah juga cinta sama dia, bilang. Dan Nabi diam terhadap sikap dia yang baca Al-Ikhlas 2 kali dalam sholat, nggak apa-apa. Tapi jelas ya, alasannya karena memang senang sifat-sifatnya Allah. Zaman sekarang juga banyak imam yang Al-Ikhlas, tapi bukan ini alasannya, bukan ya. Alasannya biar cepet aja gitu ya. Jadi harus dibedakan itu. Ini yang dipuji sama Nabi karena memang paham itu inti akidah ya. Nah, itu tadi sebagian sikap-sikap sahabat, perilaku sahabat yang tanpa konsultasi dengan Nabi dulu, tidak. Melakukan sesuatu lalu kemudian Nabi diam, diamnya Nabi kita pandang sebagai persetujuan Nabi. Kalau Nabi setuju berarti ini boleh dilakukan ya. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada yang masih iskal atau ingin ditanyakan, tafadhol.